Justru nanti kalau anggota dewan memaksulkan dia, tinggal taruhan. Kalau bupati tidak terbukti secara hukum dan dia bebas, bagaimana seluruh anggota dewan itu dipecat semua mereka? Di proses pidana juga karena memfitnah. 25 kalau tidak Ya, salah. berapa orang yang hadir di situ? Kalau berani taruhan gitu, ayo kita buktikan. Saya yakin tidak akan terbukti. Karena dia tahu ini kasus hanya gosip, makanya mereka menggiring untuk membuat pandangan masyarakat buruk, framing negatif terhadap bupati, mereka lakukan hak angket itu. Sangat kecewa. Kalaupun ini adalah hak beliau, untuk mengklarifikasi. Nah, berarti kami berkesimpulan bahwa apa yang telah disaksikan atau keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi itu benar. Yang objektif, Mas Farhad. Jadi dengan kasus ini terutama untuk penggiringan opini begitu ya, kalau kata Anda. Ini memang mereka seberat itu untuk bisa membuktikan hal tersebut? Susah kalau mereka menggunakan politik hukum, kemudian gerakan politik secara kolektif, suka tidak suka yang seperti dikatakan Pak Ujang Komarudin tadi, ya bisa saja dihentiin atau dia dimaksulkan bisa. Tapi kan kita masih punya lembaga penegakan hukum lainnya kayak hakim. Banyak anggota dewan yang di PAW tapi mereka melawan menang juga, nggak semudah DPR bayangkan gitu. Sudah ada belum contoh kasus sebelumnya yang menyangkut pejabat publik seperti ini? Kalau untuk asusila ini baru kali ini. Pernah satu kali yang di Garut ya. Nah, tapi tetap tuntas ya nggak. Tapi kalau yang di Sulawesi baru kali ini gitu. Ya, sebenarnya masyarakat Goa bolehlah kalau nyerang bupati, misalnya bupati ketangkap tangan KPK, langsung besok langsung diberhentiin. Ini kan hanya masalah pribadi. Ibu bupati dekat sama ini, ibu bupati pernah kelihatan minum wine dengan ini, itu kan nggak ada kaitannya. Tidak di tempat umum, dan tidak ada kamera. Itu hanya pengakuan-pengakuan saja yang digiring oleh tokoh-tokoh wanita yang tadi kita lihat. Anggota dewannya aja baru lihat ibu bupati bicara sini, matanya udah sinis banget, udah ngelihat kayak musuh gitu. Bukan sebagai wakil rakyat. Coba, kalau seorang bupati diperlakukan gitu sama oleh wakil rakyat, gimana rakyat yang tidak punya kekuatan di situ? Nah, makanya di sini mereka setelah terpilih merasa kuat, merasa hebat. Nah, hubungannya harusnya tentang pengawasan, keuangan, anggaran, dan kinerja bupati terbalik. Seolah-olah, Bu Bupati, walaupun kau punya kewenangan keuangan, kewenangan pemerintahan, daerah, dan mindah-mindah semua, tapi lu harus takut sama anggota dewan. Ini kan yang dipertunjukkan oleh anggota dewan. Padahal ini kan hanya sekedar, menurut saya, kegiatan yang sebenarnya harusnya tidak boleh terjadi seperti ini. Harusnya ini secara terang-terangan loh, terang-terangan. Ini baru kejadian seperti ini. Saya mendapat dukungan dan semua wanita-wanita, iya Mas Farhad kasihan juga, malah menjadi simpatik. Nah, alhamdulillah mudah-mudahan beberapa kali saya memberi opini atau argumentasi tentang penilaian saya terhadap Bupati Goa, mudah-mudahan masyarakat ada sepemikiran dengan kami. Bahwa Goa dalam keadaan baik-baik saja. Yang nggak baiknya adalah DPR. Harusnya aib sosial asusila itu ditutupi, yang tidak tentu benar. Ini tetap dibuka sampai sekarang. Kita lihat aja, apakah siapa yang akan jatuh di antara mereka ini. Saya yakin tukang fitnah pasti akan jatuh. Oke, sebelum keputusan di sidang paripurna atas hak angket pansus DPRD ini, berarti kan harus ada penyelidikan terhadap kasus lainnya ya, termasuk juga pengadaan seragam sekolah, atau juga permintaan sejumlah uang ke Bapenda, itu bagaimana? Itu kan langsung laporkan aja ke KPK atau ke polisi, nanti urusan polisi menyidik itu. Tanpa laporan juga kalau mereka misalnya bupati memang korupsi, pasti dia akan ditangkap. Nah, justru kan dari lawan-lawan politiknya adalah pejabat-pejabat yang menikmati jabatan di zaman dulu yang diberhentikan oleh bupati ini, itu yang mereka takut akan diganti. Nah, itulah mereka melakukan gerakan. Artinya masih banyak juga pejabat-pejabat yang mendukung ibu bupati ini. Tapi kita baca bahwa ada beberapa pejabat yang masih produk lama yang memang sengaja membuat kekuatan. Bahkan ada kepala dinas yang juga turun datang sebagai saksi malah mempermalukan bupati. Oke. Ini juga ada keterangan diakui permintaan uang dari Bapenda gitu ya, keterlibatannya dari Bupati Goa di sini. Ini juga pembuktiannya juga harus benar-benar. Iya, penyidikan pro justisia gitu, nggak bisa ngaku-ngaku seperti itu. Jadi kalau memang terbukti, dipanggil tangkap. Kenapa nggak dijebak aja, tangkap aja? Kenapa dijadikan berita gosip gitu? Oke. Kang Ujang, ditambahkan lagi kalau Anda melihat rekomendasi dari
hak angket begitu ya menghasilkan sidang paripurna esok begitu, harus seperti apa nantinya DPRD menghasilkan keputusannya? Ya, kalau saya menganalisa ya terkait dengan kelihatannya ya keputusannya akan memakzulkan Ibu Bupati. Karena kan dari awal dilihat dari persidangan yang saya lihat ya di banyak media gitu, itu ya isinya adalah hal-hal negatif kepada Ibu Bupati kan itu. Jadi itulah ya karena itu hal negatif maka ujungnya pun rekomendasinya kemungkinan akan negatif. Jadi ujungnya adalah kelihatannya akan mengganti kepemimpinan Ibu Bupati yang ada saat ini. Tetapi sekali lagi Ibu Bupati juga berhak untuk melakukan katakanlah ya perlawanan secara politik, hukum dan sosial begitu kan. Karena bagaimanapun ini kan tidak bagus ya, tidak baik ya kalau nanti di banyak daerah presiden yang tidak baik. Kalau misalkan nanti ada kepala daerah belum tentu terbukti secara asusila, belum tentu terbukti gitu ya. Tahu-tahu diangkat ke angket di DPRD, lalu dimakzulkan, ini kan menjadi persoalan. Kalau tadi ada dugaan-dugaan gitu soal ada pemberian dana lain sebagainya, yaitu ranah hukum ya, kembali kepada penegak hukum. Ya saya melihatnya secara politik, ya hak angket ini sangat merugikan Ibu Bupati, maka di saat yang sama Ibu Bupati tentu punya hak juga untuk membela diri begitu. Ya saya berkeyakinan gitu ya. Karena dari awal sudah ingin menggulingkan, sudah ingin menjatuhkan, sudah ingin memakzulkan, maka kemungkinan esok endingnya adalah tadi yang menjatuhkan Ibu Bupati. Ya mudah-mudahan ada jalan terbaik lah secara politik ya besok hasilnya mudah-mudahan ada win-win solution yang bisa kita berikan yang terbaik untuk masyarakat Goa dan untuk bangsa negara Indonesia begitu. Oke. Kang Ujang, bagaimana seharusnya publik memahami posisi kesaksian yang sudah dikeluarkan oleh para saksi ya dalam hak angket ketika sidang tersebut sebelum adanya keputusan hukum yang final dalam hal ini karena ini sudah menyoroti publik, kasusnya juga viral, kesaksiannya juga menyita perhatian publik. Seperti apa yang ingin Anda sampaikan? Ya kalau saya sih harus ada kejujuran ya dari semua pihak ya khususnya dari para saksi gitu. Kalau para saksi itu misalkan ada rasa kekecewaan gitu ya, ada rasa kebencian, atau ada misalkan ada dulu misalkan tidak diperhatikan oleh Ibu Bupati mungkin gitu ya, dalam konteks itu maka muncullah sakit hati. Ini kan yang akan membuat kesaksian-kesaksian itu menjadi bias dan akan menjadi tuduhan-tuduhan gitu. Maka tadi perlu pembuktian dengan cara ya ada rekaman atau audiovisual dan lain sebagainya. Ya dalam konteks itu ya kita belum melihat kan ada rekaman CCTV dan lain sebagainya ya. Tetapi memang dari awal kan niatnya sudah ingin menggulingkan, sudah ingin menjatuhkan ya maka ya suka tidak suka seluruh kekuatan lawan politik itu ya tadi membusuk-busuki Ibu Bupati gitu. Nah kesaksian yang harus dilakukan adalah kesaksian yang betul-betul berlandaskan kepada kejujuran ya, objektivitas dan bukti-bukti yang valid ya, bukti-bukti yang terverifikasi. Jadi jangan juga lalu kesaksian-kesaksian berdasarkan prasangka-prasangka atau kebencian-kebencian yang tentu tadi ya yang tanda kutip ya belum tentu benar. Ya kalau memang itu benar ada buktinya ya bisa dibawa ke ranah hukum kan begitu. Oke, Mas Farhad, kan kalau walk out itu adalah kesempatan ya bagi beliau Ibu Bupati Goa dalam melakukan pembelaan diri begitu. Iya. Nah di sini berarti artinya rugi dong kalau Ibu Nggak harus rugi, walk out. kan menyangkut etika. Dia kan maunya tertutup dong kalau bicara tentang pribadi. Kalau banyak kebijakan publik ya terbuka nggak ada masalah tentang kinerjanya dia. Tapi tentang gosip itu ya nggak bisa. Justru nanti kalau anggota dewan memaksulkan dia, tinggal taruhan. Kalau Bupati tidak terbukti secara hukum dan dia bebas, bagaimana seluruh anggota dewan itu dipecat semua mereka? Di proses pidana juga karena 25 memfitnah. kalau tidak Ya, salah. berapa orang yang hadir di situ? Kalau berani taruhan gitu, ayo kita buktikan. Saya yakin tidak akan terbukti. Karena dia tahu ini kasus hanya gosip, makanya mereka menggiring untuk membuat pandangan masyarakat buruk, framing negatif terhadap Ibu Bupati, mereka lakukan hak angket itu. Dengan menggelar sidang terbuka tentang peradilan asusila yang terjadi. Oke. Jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir. Di Indonesia nggak akan ada gara-gara itu. Kadangkala pimpinan daerah itu nanti diganti setelah ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap inkrah.
Makanya ada PLH sampai pelaksana tetap bupati atau gubernur. Nah ini tidak mungkin. Nah, mereka peradilan, menurut saya ini hampir sama dengan peradilan jalanan. Kalau peradilan jalanan kan, kalau ini memang panjang, hari-hari ditonton oleh jutaan orang. Bahkan mungkin ini menjadi gaya hidup pendapatan baru dalam bidang media sosial buat Kabupaten Goa ya. Karena seluruh Indonesia menjadi perhatian Ibu Bupati ini. Tapi bagi saya ini adalah kezaliman terhadap perjuangan perempuan dan kezaliman terhadap pemimpin daerah wanita di Indonesia. Dilakukan oleh DPR Kabupaten Goa. DPRD Kabupaten DPRD Goa. Kabupaten.